Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai everyone, kembali lagi dengan saya, Sinda Rahmalia. Di video kali ini, saya akan menjelaskan sedikit materi tentang struktur politik Indonesia masa reformasi. Sebelumnya, apakah kalian tahu apa itu struktur politik Indonesia masa reformasi? Jadi, struktur politik Indonesia masa reformasi itu adalah tatanan hubungan antara lembaga-lembaga politik dengan sistem ekonomi yang berkembang setelah runtuhnya rezim Orde Baru. Secara sederhana, ini menggambarkan bagaimana kekuasaan politik, kebijakan negara, dan aktivitas ekonomi saling memengaruhi dalam era reformasi. Siapa saja pemimpin struktur politik Indonesia masa reformasi? Di antaranya yang pertama, B.J. Habibie dari 1998 sampai 1999, presiden pertama masa reformasi setelah Soeharto mundur, memulai demokratisasi atau kebebasan pers, partai politik, dan restrukturisasi ekonomi. Yang kedua, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur 99 sampai 2001, memperkuat demokrasi, mengurangi peran militer dalam politik, reformasi hukum, dan hak asasi manusia. Yang ketiga, Megawati Soekarno Putri dari 2001 sampai 2004, fokus pada stabilitas politik, pemulihan ekonomi, serta persiapan pemilu langsung. Yang keempat ada Susilo Bambang Yudhoyono dari 2004 sampai 2014. Ia mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi stabil, memperbaiki hubungan internasional, dan memperkuat demokrasi. Dan yang kelima, Joko Widodo dari 2014 sampai 2024. Ia fokus pada pembangunan infrastruktur, ekonomi digital, penguatan investasi, dan program kesejahteraan sosial. Struktur politik Indonesia masa reformasi dilakukan di seluruh wilayah Indonesia dengan otonomi daerah yang memberi kewenangan politik dan ekonomi lebih besar pada pemerintahan. Struktur politik Indonesia masa reformasi ini mulai terbentuk sejak Mei 1998, yaitu saat Soeharto lengser dari jabatan presiden setelah 32 tahun berkuasa. Faktor penyebab terjadinya struktur politik Indonesia masa reformasi, yaitu yang pertama, krisis ekonomi 1997 sampai 1998. Rupiah jatuh drastis, inflasi tinggi, utang luar negeri membengkak. Banyak bank dan perusahaan kolaps, PHK massal, rakyat makin menderita. Yang kedua, krisis politik dan otoritarianisme Orde Baru. Soeharto berkuasa 32 tahun dengan sistem yang sangat sentralistik. Tidak ada kebebasan pers, partai politik dibatasi, militer dominan dalam pemerintahan. 3. Korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Ekonomi dikuasai oleh kroni dan keluarga presiden. Kebijakan tidak berpihak pada rakyat kecil, tetapi pada elit dan konglomerat. Akhirnya, struktur politik Indonesia masa reformasi membawa perubahan besar dari sistem otoriter dan sentralistik atau Orde Baru menjadi demokratis, desentralistik, dan lebih terbuka, meskipun tantangan seperti korupsi, oligarki, dan ketimpangan sosial ekonomi masih kuat hingga sekarang. Bisa dibilang reformasi berhasil membuka jalan demokrasi dan perbaikan ekonomi, tetapi belum sepenuhnya tuntas mewujudkan keadilan sosial. Dan hikmah dari struktur politik Indonesia masa reformasi ini yaitu lahirnya sistem yang lebih demokratis, terbuka, dan adil, serta tumbuhnya kesadaran bahwa rakyat memiliki peran penting dalam mengawasi jalannya politik dan ekonomi negara. Cukup sekian penjelasan tentang struktur politik Indonesia masa reformasi. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun ucapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe teman-teman. Bye-bye.